Haleluya, haleluya, haleluya. Senin 22 Juni 2020. Judul saat duduk kita pagi hari ini adalah social distancing. Social distancing, satu misalnya berjabat tangan dulu sebagai tanda persahabatan, tapi kalau sekarang bisa mengerikan. Yang kedua, masker kita harus pakai kalau keluar rumah untuk menjaga diri sendiri dan juga untuk menjaga orang lain. Sebelumnya mungkin hanya untuk gaya-gayaan ya, tapi ada juga yang karena faktor polusi udara. Yang ketiga, yang berikut, sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi saya akan lihat dari sudut pandang Alkitab atau firman Tuhan yang berhubungan dengan keadaan dunia dewasa ini. 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. 2 Petrus 2 ayat 20. Seseorang akan menjadi malu dan terhina jika disesatkan oleh orang-orang yang justru menjadi budak dosa, atau ditawan oleh iblis, atau ditawan oleh kuasa gelap. Ini merupakan suatu kerugian besar karena akhir hidup mereka itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi mari kita belajar 4 hal. Yang pertama, sebuah keuntungan bagi kita jika kita lolos dari kecemaran dunia, menjauh dari dosa-dosa yang kotor dan memalukan, walaupun kita sampai hari ini belum sempurna. Kecemaran dunia itu adalah apa artinya menurut Alkitab? Kenajisan atau keburukan moral pada masyarakat pada umumnya. Jadi sebuah keuntungan jika kita bisa lolos, puji Tuhan. Yang kedua, kita butuh pembaruan pikiran setiap hari. Biarlah hati kita selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bukan Kristen KTP. Pegang janjinya yang berharga dan yang sangat besar. 2 Petrus 1 ayat 4. Agar kita luput atau bisa melepaskan diri dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Haleluya. Yang ketiga, jangan sampai kita dibingungkan oleh keberatan atau kebenaran orang pribadi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau keberatan mereka terhadap janji Tuhan atau Injil. Keberatan yang tampaknya mungkin masuk akal dan benar, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita menjadi bingung atau bahkan dikalahkan. Jika seseorang tidak kuat dalam firman Tuhan, maka imannya akan mudah dibelokkan. Yang keempat, jangan sampai kita ditaklukkan oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hari-hari ini banyak sekali tawaran yang menggiurkan. Teruslah dekat dengan kebenaran firman Allah dan waspada terhadap ajaran-ajaran yang salah dan menyesatkan. Jangan terpikat oleh kata-kata yang congkak dan hampa, tapi penuh dengan hawa nafsu. 1 Petrus 2 ayat 18. Jangan sampai dikalahkan. Bahasa Inggrisnya adalah overcome, atau dikuasai atau ditaklukkan. Apa artinya overcome atau dikalahkan? Satu, dibuat menjadi buruk atau dirusak. Kedua, akan diperhamba. Kalau tidak social distancing dengan dunia, kita akan diperhamba. Yang ketiga, akan dibawa ke tingkat yang paling rendah. Dan yang keempat adalah, lebih buruk adalah dikalahkan, maksudnya adalah dikebelakangkan, ditaruh paling belakang. Haleluya. Jika kita tidak social distancing dengan dunia ini, maka akan terjadi yang lebih buruk. Jikalau kita lihat dari virus yang belum ditemukan ini, akibatnya adalah kematian. Nah, kita lihat apa artinya lebih buruk. Artinya itu lebih jahat dan hidupnya menjengkelkan bagi banyak orang. Tapi puji Tuhan, semoga telinga yang mendengar firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan hari ini, pagi ini, dan hati yang terbuka
dapat menjalankan social distancing dari gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita siap menantikan hari Tuhan yang besar itu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Saya Soleman Pitanuki. Mari kita makin mencintai Tuhan. Haleluya.